Halo Sobat Asafron, selamat pagi. Nah, di video kali ini aku ingin membuat video cara membuat saffron, cara menyeduh saffron ya. Nah, kita siapkan saffron. Nih, ini saffronnya dan air. Ini air. Ini aku biasanya kalau sebelum sarapan tuh minum saffron dulu. Nah, berapa mili nih? Ya pokoknya mah segede ini nih, kayaknya ada di 250 ml ya. Nih, kemudian kita masukkan saffron cukup 4 atau 3 putik, 5 juga nggak apa-apa gitu. Karena kalau untuk menyembuhkan penyakit itu saffronnya harus banyak takarannya, bisa 8. Tapi kalau untuk sekedar pencegahan itu saffronnya cukup dikit aja juga nggak apa-apa, nggak harus kuning-kuning banget gitu. Dan ini air hangat ya, jangan sampai airnya itu dengan suhu yang sangat panas gitu, karena itu bisa membuat si saffronnya itu manfaatnya berkurang teman-teman. Dan air dingin juga sama, jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas, cukup air suhu netral dan juga air hangat. Ini aku udah kasih saffron 4 putik ini aku kasihnya. Nah, tunggu sampai menguning. Kalau pakai air hangat itu biasanya menguning selama 15 menit. Kita tunggu selama 15 menit. Selama menunggu, aku pengen kasih tahu kalian beberapa skincare dari saffron. Jadi di saffron itu kita sudah memproduksi skincare, tapi juga ada yang bukan produksi dari kita karena kita itu belum bisa nge-BPOM gitu. Ada produk dari mitra-mitra yang sudah di BPOM, kayak contohnya masker saffron ini dari mitra kami ya. Ini tuh by Anissa, by kakak Kanisa Fitma Utami ya. Nih, ini sablonnya sudah BPOM. Nah, harganya ini masker sablon sangat murah, hanya ini 10.000 saja. Ini sedang promo ya, harga normal itu 14.000. Kemudian juga ada ini dan ada moisturizer saffron ini dibuat dengan bahan-bahan alami dan bahan-bahan organik. Dan aku juga jual fresh wash saffron, ini bisa untuk tubuh juga, bukan hanya untuk wajah. Ini harum banget, manfaatnya juga banyak banget. Aku udah merasakan ya, di kulit tuh kayak bikin kita itu kulitnya kenyal gitu, lembut, dan juga bisa mencerahkan kulit. Terus kita ada serum saffron itu ada 3 varian. Ada for acne, jadi kalau yang misalnya kamu banyak jerawat ini, pakai saffron yang untuk jerawat acne gimana bacanya aku nggak tahu. Nah, ini gel serum, harganya murah banget. Ini serum cuma 20.000 aja. Nah, kalian juga bisa daftar reseller dengan harga yang sangat murah, cukup minimal order 5 pak aja. Dan ini varian serum yang lain, serum yang lain. Ada serum ini dengan vitamin C dan juga E. Dan kita tahu sendiri kan vitamin E itu manfaatnya banyak banget untuk kulit. Ada juga ini vitamin C dengan kolagen. Kolagen juga manfaatnya sangat banyak kan, bisa memutihkan kulit. Nah, ini alhamdulillah. Kalian juga bisa beli tanpa stiker. Nah, bisa diubah jadi produk kalian gitu loh teman-teman. Gitu. Ada juga ini ada face mist saffron. Face mist saffron yang aku itu kayak gini nih. Biasanya aku nggak diseduh dulu saffronnya, nggak dimasukin dulu putik-putiknya, karena jika saffron itu asli, saffron ini warna saffron ini, face mist saffron ini hanya bertahan selama 2 bulan kuningnya. Makanya aku itu pisahin dulu putiknya, baru dimasukkan ke sini. Nah, ini ada cara penggunaannya spesial untukmu. Nih, mengandung zam-zam dan filter air zam-zam ini. Kita tinggal semprot aja, nanti taruh di kulkas ya supaya hasilnya tahan lama. Ini bisa tahan sampai 2 bulan warna kuningnya, tapi untuk khasiatnya bisa sehabisnya. Karena ini kan mengandung air zam-zam juga. Zam-zam juga kan baik banget untuk kulit. Nah, aku juga jual saffron kemasan ekonomis, bukan hanya 1 gram, ada juga yang 5 gram. 5 gram itu menurut aku sangat murah banget, itu paket hemat.
5 gram itu hanya 800.000 aja, seharusnya 7 juta kan ya, 7 juta lebih gitu. Dan ini kemasan setengah gram. Yang setengah gram ini juga harganya sangat murah, hanya 110.000 saja. Kalian udah dapat setengah gram saffron yang kepake bisa nyampe 2 bulan dengan pemakaian rutin 2 kali sehari gitu. Ini seperempat gram. Saffron itu nggak mahal. Yang bilang mahal itu orang-orang yang perhitungan sama kesehatan. Untuk kesehatan, untuk kecantikan ya jangan hitung-hitungan lah, karena ini saffron untuk investasi jangka panjang, bukan cuma jangka pendek gitu. Jadi kita tunggu hasilnya di masa depan, karena ini bisa mencegah kanker, mencegah diabetes, bisa mengobati asam urat, banyak banget ya. Itu kan pencegahan dulu. Nah, ini manfaat saffron juga ada banyak banget di sini. Aku pengen memperkenalkan AA saffron sendiri ya. Jadi AA saffron itu kenapa sih dinamai AA? Jadi AA saffron by Ani dan Yusuf adalah saffron high quality yang diimpor dari Iran dengan menggunakan teknologi Turki dan diekspor ke Pakistan, karena Yusuf itu kuliah di Pakistan, untuk disebarkan ke seluruh dunia. Saffron atau lebih dikenal dengan saffron premium super negin Iran sebagai bunga super mahal dan high quality, terdapat lebih dari 30 manfaat pada setiap putiknya. Saffron dikemas secara eksklusif untuk market Indonesia. Kami adalah importer tangan pertama langsung dari Iran, sehingga kualitas saffron sangat terjamin dengan kualitas premium, namun dengan harga yang sangat terjangkau. Ini harganya sangat terjangkau. Kalau kalian bisa beli banyak ini, kalian bisa hemat, bisa jadi distributornya, jadi resellernya, beli lebih banyak, lebih hemat. Saffron yang mulai itu karena dia belinya banyak gitu kan, jadi harganya bisa didapat potongan. Nah gini, saffron saffron kemasannya sangat praktis dan kualitas terjamin dengan harga terjangkau. Proses pengemasan yang terjaga dengan baik, mutu dan kualitasnya membuat saffron aman dikonsumsi. Saffron berasal dari bunga Crocus sativus yang dalam bahasa Arab disebut jafaran. Awalnya bunga ini dikenal sebagai bahan dapur dan pewarna makanan. Nah, awalnya dikenalkan sebagai rempah-rempah, cuma bahan dapur doang dulu tuh ya. Namun lama kelamaan saffron juga digunakan sebagai bahan pengobatan untuk sakit pilek, batuk, masalah perut, pendarahan, hingga masalah jantung. Nah, terlepas dari berbagai macam manfaat saffron, memang mengandung banyak kalori. Dan bukan hanya untuk pengobatan, saat ini saffron juga bertransformasi menjadi untuk bahan kecantikan karena kandungannya itu banyak. Nanti akan sebutin manfaatnya. Nah, di dalam saffron sendiri itu mengandung banyak kalori, karbohidrat, protein, lemak, dan non-kolesterol. Kandungan serat makanan di dalamnya juga bermacam-macam seperti kalsium, tembaga, magnesium, dan zinc. Itu kandungannya banyak banget kan, cuma putih-putih gini. Kandungannya banyak, Masya Allah, ya Allah. Kau menciptakan sebuah tumbuhan yang manfaatnya banyak banget. Allah tuh sangat baik sama kita ya. Ada yang herbal lainnya kayak habatus sauda, zaitun juga bisa jadi obat, terus daun bidara dan lain-lain. Nah, cara penyimpan saffron. Jadi, jika saffron kalian ingin tahan lama, kalian harus menyimpan saffronnya dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk. Yang pertama itu hindari penyimpanan di kulkas. Jangan sampai simpan saffron kalian tuh di kulkas mentang-mentang ya. Kulkas itu biasanya bisa bikin awet makanan, kalian tahu di kulkas nggak gitu, nanti manfaatnya berkurang gitu dan nggak bertahan lama gitu teman-teman. Kemudian simpan dalam suhu ruangan. Jadi kalau aku sih nyimpan saffron tuh biasanya di dalam laci, dalam lemari, pakai wadah dulu tuh ya, terus aku taruh di lemari, kunci lagi, kalau bisa kunci terus. Wah, berharga banget dan berangkas kalau bisa kan. Kemudian simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari paparan sinar matahari. Jangan sampai dipanasin ke sinar matahari gitu, biar seger saurnya dipanasin, dijemur biar kumannya hilang gitu ya, emang ada kumannya. Enggak, jangan dijemur saurnya. Pokoknya hindari dari sinar matahari karena khasiatnya akan cepat berkurang gitu.
Kemudian mengemas saffron ke dalam wadah yang kedap udara, ini kedap udara, dan sampai ada lubang-lubang di dalamnya gitu, yang rapi untuknya itu, karena kan ini mahal, berat banget ya kan. Nah kemudian kalau kalian pengen tahu informasi selanjutnya silakan chat aku, tanya-tanya gitu. Nah tenang aja, kalian kalau beli saffron itu bakal aku kasih cara penggunaannya, kasih apa sih manfaatnya, pokoknya ada lah katalog-katalognya gitu. Nah nih 30 manfaat saffron. 30 manfaat saffron itu banyak ya, lebih dari 30 sebenarnya, tapi ini aku sebutin 30 aja. Jadi saffron itu dapat mencegah sel kanker dan tumor. Wah masya Allah, sel kanker dan tumor. Nah ini dapat mencegah, mengobati juga, insya Allah bisa diikhtiarkan dengan saffron, karena kesembuhan itu mutlak kuasa Allah, sedangkan kita hanya bisa berikhtiar dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan ikhtiaran dan melalui saffron. Saffron itu sebagai perantara, kalau kesembuhan itu hanya milik Allah. Allah yang ngasih kita kesembuhan. Kalau kita belum waktunya sembuh, ya udah gitu. Tapi tetap ikhtiar, jangan hanya berpasrah diri mentang-mentang kesembuhan itu datangnya dari Allah, kita cuma berdoa. Kan kalau cuma berdoa itu bohong. Doa tanpa usaha itu bohong, oke? Kalau usaha tanpa doa itu sombong. Jadi itu harus kita lakukan ikhtiar, berdoa dan juga berusaha, oke? Jangan berpasrah diri, jangan berserah diri, jangan pasrah aja. Lah terserah Allah lah, aku mau sembuh apa enggak gitu. Ya harus cari obatnya, karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya insya Allah, asalkan kita mau bertekad untuk cepat sembuh gitu dari penyakit kita itu. Kemudian saffron itu dapat mengatasi hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu tekanan darah tinggi, katanya suka marah-marah itu darahnya tinggi gitu kan ya. Ya, yang kemudian itu dapat menurunkan kadar kolesterol. Masya Allah banget kan. Apalagi coba nih, kalian gak akan rugi kalau beli saffron, gak akan rugi, karena ini investasi jaga panjang, jangka panjang, sangat-sangat panjang banget sampai kita beli yang lahap kalau kita selalu konsumsi saffron. Bahayakan anak cucu supaya tetap sehat sampai tua tuh. Kalau azam ya hanya Allah kan yang tahu, yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar dari berbagai macam penyakit gitu. Kemudian mengatur kadar gula darah dan diabetes, kan kebanyakan tuh orang-orang yang sudah tua gitu, sudah rentan tuh kena diabetes kan ya, rentan kena diabetes karena emang dulunya suka konsumsi gula-gula gitu. Tapi untungnya nih saffron, makanya dari sekarang itu konsumsi sesuatu yang baik, jangan sampai konsumsi hal-hal yang tidak baik gitu, kayak misalnya junk foodnya kebanyakan. Harus sesuai takaran lah konsumsinya. Nah ini dapat menetralisir semuanya insya Allah ya. Kemudian dapat mempercepat pengeringan luka. Jadi biasanya setelah operasi kayak sesar, kemudian operasi apa aja, terus ada luka bekas kecelakaan atau gimana ya, itu bisa saffron dapat membantu mempercepat pengeringan luka gitu, dan membantu penyembuhan batuk dan flu. Nah biasanya kan orang Indonesia itu rentan sama yang namanya batuk, flu, demam gitu, apalagi sekarang saat pandemi. Insya Allah nih saffron, ikhtiarin pokoknya sama saffron. Aku juga biasanya gitu, selalu ikhtiar sama saffron. Penyakit apapun yang aku rasakan itu aku konsumsi saffron, dan alhamdulillah aku emang gak gampang sakit gitu gara-gara sering konsumsi saffron. Karena saffron juga bisa membantu. Nah, misalnya kita capek-capek habis perjalanan jauh itu, karena pasti bawa saffron, anak konsumsi saffron sebelum tidur dan juga sebelum sarapan di pagi hari, anak selalu konsumsi saffron. Alhamdulillah istiqomah. Tapi pernah anak gak istiqomah tuh ya, karena anak kadang pernah males juga gitu ya, namanya juga manusia ya. Ya udahlah, ini 1 minggu nggak konsumsi dulu, 1 bulan deh nggak konsumsi dulu ya, saking magernya mungkin ya, mager banget. Padahal anak nyesel gitu ya, kenapa gitu nggak konsumsi aja terus menerus. Nah yang selanjutnya itu mengatasi gangguan pencernaan kayak sembelit, radang usus. Ini bisa juga saffron, the best banget, emang cakep ya kan. Terus dapat mencegah serangan jantung dan stroke. Wow, keren gak tuh, bisa mencegah serangan jantung dan stroke asalkan konsumsinya tuh dari dini gitu. Harus sadar sekarang, mulai dari sekarang gitu, yang udah
rentan udah tua juga nggak apa-apa, hadiah untuk ibu kita, hadiah untuk ayah kita, hadiah untuk kakek nenek kita. Saffron nih investasi jangka panjang, kalian dapat pahala beli orang yang kita sayang kan, orang yang kamu sayang, antum nah sayang gitu. Terus dapat juga melancarkan haid. Nah, Ana tuh seneng banget karena kamu konsumsi saffron. Ana yang biasanya sumbilangan ketika haid, ketika mengkonsumsi saffron, Ana udah rutin itu. Ana kan pernah namanya sumbilangan sakit ketika haid, macet-macet gitu kan, sakit gitu gak tahan, ya Allah gitu. Kalau udah sumbilangan kan rasanya pengen udah ini mah pengen tidur aja nggak bisa, sampai ngejungkir balik cari posisi enak gitu. Kok nggak nemu ini, gimana ya Allah tolong, lakuin apapun juga jadi bad mood, nggak bisa ngapain gitu kalau sumbilangan. Rasanya tuh aduh amazing. Kalau kalian harus tahu yang belum haid ya, kalau untuk laki-laki perempuan itu sungguh luar biasa pengorbanannya, tapi kalian bisa. Nah, untuk suaminya juga nih, supaya istrinya ketika sumbilangan nggak sakit, beliin saffron ya. Sayang istri, sayang adik perempuan, sayang teteh gitu, beliin saffron. Sayang ibu pokoknya sayang perempuan beliin saffron supaya haidnya nggak sakit, supaya haidnya lancar. Alhamdulillah Ana juga haidnya selalu lancar di akhir bulan mulu haidnya. Nah, kemudian meringankan gejala PMS. Nah, haid sama PMS kan sama ya, ada melancarkan, sekarang meringankan, Ana udah jelasin tadi. Dan membantu penyembuhan penyakit asam lambung. Nah, Ana punya sakit asam lambung, alhamdulillah ketika mengkonsumsi saffron sakitnya berangsur-angsur sembuh. Alhamdulillah ikhtiarnya berhasil, keren. Terima kasih ya Allah, terima kasih juga saffron, terima kasih juga AA ya, untuk AA Yusuf itu udah memperkenalkan saffron ke Ana, itu ya sungguh luar biasa. Kasih pokoknya untuk AA yang sudah berjasa memperkenalkan saffron ke Ana dan juga mempercayakan Ana untuk menjadi owner di Indonesia. Terima kasih AA. Kemudian dapat mengatasi anemia bisa diatasi, menurunkan demam, tadi udah ya, sakit flu segala macam itu sama aja kan ya kayak demam. Meningkatkan daya tahan tubuh, wow, memperkuat sistem imun, apalagi di masa pandemi ini kan kita harus banget memperkuat sistem imun. Terus konsumsi saffron, bukannya saffron lagi, saffron selama ini saffron. Mengembalikan stamina dan tenaga tubuh. Nah, tadi Ana udah bilang kan kalau anak kecapean harus perjalanan jauh habis dinas gitu di luar kota. Oh my god, kayak sekarang lagi di luar kota. Nah, Ana konsumsi saffron karena saffron itu dapat mengembalikan stamina dan tenaga tubuh. Tuh, kita datang lagi. Astagfirullahaladzim, kaget Ana. Gitu, main luar sana. Kemudian meningkatkan sistem imun. Ana udah kasih tahu kan ya, tubuh lebih kebal terhadap penyakit, apalagi masa pandemi kan, kebal kita dari pandemi. Insya Allah ikhtiarin pakai saffron. Dan meregenerasi sistem syaraf yang rusak. Sistem syaraf yang rusak itu kita bisa diregenerasi lagi, bisa diperbaiki lagi, jadi baru lagi gitu, diperbaiki itu kalau ada yang rusak. Kalau kita sering konsumsi saffron rutin, insya Allah kalian semua itu terhindar dari semuanya. Misalkan yang berdoa sebelum minum ya. Meningkatkan kinerja otak, terutama dalam meningkatkan kecerdasan dan daya ingat. Untuk para hafiz-hafizah nih yang lagi murojaah, dan juga untuk kalian yang sedang belajar gitu, biar daya tahan kecerdasannya meningkat, daya ingatnya kuat gitu, konsumsi saffron biar gak jadi orang yang suka lupa dan pikun gitu. Tapi ya Ana sendiri ya Ana bingung gitu, Ana selalu masih suka lupa ya, dikit-dikit mah. Kayak misalnya kemarin Ana juga lupa tuh bawa headset ya, Ana nggak seneng banget sih bawa headset tuh, bete di jalan gitu tuh ya itu doang sih. Bersifat menenangkan untuk mencegah stres dan depresi. Saffron ini bisa jadi obat anti depresian alami. Keren banget gak sih? Yang sering depresi bisa konsumsi saffron. Anak ketika stres banget gitu, banyak tugas numpuk, anak konsumsi saffron langsung, anak konsumsi gitu, anak banyakin dosisnya, takarannya sehari itu nggak boleh lebih dari 10 putik sih, jadi anak langsung minum aja tuh 8 putik seduk udah
Dan saffron juga bisa divariasi gitu, bisa dipakai madu supaya manis kalau nggak suka sama aromanya. Bisa kamu campurin ya terserah kamu, sekreatifnya kamu. Konsumsi mau pakai apa, susu juga boleh, pakai susu. Oke, asalkan jangan pakai air aki bahaya, atau alkohol nggak boleh. Nah, bersifat menenangkan untuk mencegah stres dan depresi. Udah jelasin, dan mengurangi insomnia. Ini masalah remaja banget ya, insomnia. Lu nggak bisa tidur, gimana ini caranya? Nah, caranya itu dengan mengkonsumsi saffron. Alhamdulillah ya, ketika Anda mengkonsumsi saffron, jam tidur Anda tuh jadi teratur gitu. Tidur tepat waktu, bangunnya tepat waktu, alhamdulillah. Dan Anda tuh emang bangun tuh harus subuh banget, karena harus kerja gitu, kerja bantuin orang tua di warung. Anda kan punya warung ya di rumah gitu, jadi Anda harus bangun pagi-pagi. Tidur juga kadang tuh, kalau misalnya bukan insomnia ya, karena ada kerjaan, ada hal yang harus dikerjain, Anda tidur malam, tapi tetap bangunnya tetap subuh. Dan itu juga nggak bikin stamina Anda berkurang gitu, alhamdulillahnya. Anda tetap kuat gitu untuk menjalani hari-hari Anda meskipun begadang, meskipun dalam keadaan ngantuk gitu kan. Enggak, tapi ketika bangun tidur tuh jadi nggak ngantuk karena tetap sehat, bugar lagi. Nah, membantu penurunan berat badan. Yang badannya gemuk, yang obesitas, itu konsumsi saffron, insya Allah bisa ini jadi obat diet. Tapi ini ya, si saffron ini juga manfaatnya bisa menambah nafsu makan, padahal itu berat badan, menambah nafsu makan itu kontra banget ya. Tapi emang bener, Anda makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk, asli dah. Anda makannya banyak ya, cepet lapar, tapi gak gemuk-gemuk. Dulu Anda itu susah banget ya sama namanya makan itu, udah mager gitu, bukan mager sih, susah nafsunya, nggak nafsu gitu buat makan. Tapi setelah konsumsi saffron itu rajin makannya banyak, tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Lihat badan anak ini gemuk enggak ini ya. Anda mikirnya nanti lah Anda gemuknya kalau udah nikah gitu ya keturunannya gitu sih, di keluarga Anda tuh gemuknya ketika nikah. Tapi harusnya yang gitu waktu Anda di pondok juga Anda sering makan, Anda gemuk tau gitu. Tapi sekarang Anda nggak gemuk, alhamdulillah. Menurut Anda ini badan menurut anak nih pastilah jadi enak kalau kecil ya, pakai baju apa aja muat, pakai baju apa aja cocok lah, enak banget lah pokoknya. Dan memperbaiki mood itu manfaatnya lagi, bisa memperbaiki mood kalau lagi bete gitu. Karena misalnya saffron, insya Allah moodnya mood poster banget nih tuh. Dan bersifat anti inflamasi yang mencegah peradangan paru-paru. Buat yang ngerokok gitu, konsumsi saffron lah buat menetralisir efek rokok gitu. Yang menambah selera makan, tadi udah Ana jelasin. Mengatasi impotensi, meningkatkan kesuburan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, untuk pengantin baru ya, punya anak yang nggak punya anak yang lama gitu, ini nih konsumsi saffron, insya Allah deh dijamin, insya Allah. Kalau Allah berkehendak dengan ikhtiar kita, insya Allah kalau konsumsi saffron bisa meningkatkan kesuburan kalian laki-laki dan perempuan, mencegah penuaan dini. Nah, ini untuk kecantikan juga, mencegah penuaan dini. Ini cantik luar dalam gitu, konsumsi saffron dan juga skincare-nya. Nah, kita perawatan di luar, ini konsumsi saffron perawatan di dalam gitu. Terus juga dapat mencegah rambut rontok. Wah, rambut Anda tuh dulu suka banget rontok gitu, tapi setelah konsumsi saffron rontoknya berkurang gitu. Dapat mencerahkan kulit. Dia makanya Anda jadiin skincare. Ada untuk perawatan luar, nanti untuk perawatan dalamnya ya minum saffron. Dan menghilangkan jerawat dan mencegahnya datang kembali. Makanya Anda variasi, dibuat serum, dibuat face mist. Itu untuk perawatan luarnya. Dapat mengobati asam urat, nah dan lain-lain. Pokoknya banyak banget manfaat si saffron ini. 6 alasan mengapa kita harus konsumsi saffron. Ayo alasannya itu. Pertama, saffron merupakan obat herbal untuk semua jenis penyakit. Semua jenis penyakit, wah mantul dah. Satu untuk semua, ya kan?
Saffron sudah digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi, dari zamannya Mesir kuno, Romawi, Persia, hingga saat ini bahkan diabadikan di dalam Alkitab Jawaran. Hadis Rasulullah juga ada tuh. Saffron tidak mengandung pengawet namun tahan hingga 3 tahun jika penyimpanannya dengan cara yang benar ya. Simpannya itu dengan cara yang benar. Tadi kan udah dikasih tahu cara penyimpanannya seperti apa. Merupakan rempah-rempah emas yang sangat langka. Jadi saffron itu sangat langka. Enggak tuh, tumbuhnya tuh hanya di beberapa negara kayak Iran, Afghanistan, Kashmir, di Spanyol, di India, di Turki katanya ada ya. Nah, 1 hektar lahan bunga Crocus sativus bisa dipanen setiap 1 pekan dalam 1 tahun dan hanya bisa menghasilkan maksimal 1-3 kg saffron. Cuma satu lahan itu bisa panen 1-3 kg, pantesan mahal banget kan. Tapi 1-3 kg juga itu dapetnya banyak ya, orang dijualnya per gram ya. Dan saffron itu tanpa proses industrialisasi, jadi ketika dipanen itu langsung dikemas, nggak ada industriannya, langsung cilep gitu, selesai deh. Saffron tidak mengakibatkan efek samping dan aman untuk dikonsumsi, bisa dikonsumsi untuk semua kategori usia termasuk balita di atas 2 tahun. Tapi yang di atas 2 tahun sebelum 4 tahun ya, ada takarannya, cukup 1 minggu 1 kali aja gitu, nggak boleh sering-sering. Untuk busui, untuk ibu hamil juga ada cara mengkonsumsinya. Anda kasih tahu semua sini, pokoknya semua ada di sini, tinggal baca aja, nanti Anda kasih kok. Jangan malas untuk membaca, oke? Budayakan untuk membaca supaya terhindar dari berita-berita hoax. Udah, masya Allah, ini kuning banget kan ya ini. Nah, udah mulai kuning tuh, kelihatan nggak? Udah mulai kuning dia, udah mulai kuning, udah mulai kuning. Ini tinggal kita minum. Sama aku bikin coklat. Mau dong coba coklat? Nih, apa coklat? Saffronnya aku. Oh, saffron sama nih. Face dari CCTV. Gitu teman-teman, sahabat AA dan Neng, harusnya gitu ya nama produknya, AA dan Neng Saffron deh, sudah banget nggak tuh ya. Oke, and the next, mau bahas apa lagi? Ini saffronnya bentar lagi kuning, 10 menit dia. Bahas apa lagi? Ada pertanyaan silahkan tanyakan saja. Anda juga rencana ada pengen ngomongin saffron di podcast ya, tapi insyaallah next saffron ngomongin bisnis juga ya. Kalian pengen jadi reseller, pengen jadi distributor, apa cek Anda aja, bisa loh tanpa modal, asalkan ya itu amanah. Anda tuh ngasih tanpa modal tuh untuk orang-orang yang tertentu tuh, orang-orang tertentu, ke semuanya Anda kasih tanpa modal gitu. Teman-temanku yang aku sayangi dan cintai, kayak sahabat AA harus setia sama AA, gak boleh berpaling, harus selalu beli saffronnya di AA ya, karena dia itu bakal ada promo-promo dan giveaway yang sangat menarik. Pantengin terus Instagramnya aa.saffron by Ani Yusuf. Nah, beli skincare-nya, dibeli moisturizernya ya, untuk ini tuh harganya murah-murah banget, ada paketannya juga, 1 paket dengan lengkap komplit itu cuma 235, ya murah banget gak sih? Moisturizer, face mist, serum, face wash, masker, ada saffronnya juga, dapat bonus gitu, potongan harga, alhamdulillah. Pokoknya ini dapat ini bonusnya, Composite Max dari Bioaqua. Ya, cukup sekian video dari Ana untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyakur adiris. Tasyakur askadeslar. Masih banget bahasa Turki. Dadah.